Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ahadin Ahmad. Maaf mau tanya, cara memulai bisnis yang bagus itu harus dimulai dari mana dulu? Survei dulu, pengenalan dulu, atau apa? Nah ini Pak Muklis. Mungkin tips-tips untuk mengawali bisnis ya. Startnya itu dari mana sih Pak? Nah gitu. Monggo silakan direspon Pak Muklis. Ya baik. Saya ingat waktu dulu pengen usaha ya, masih karyawan pengen usaha, datang ke seminar-seminar usaha. Ketika ada pertanyaan seperti ini itu, jawaban dari para mentor itu, usaha yang bagus itu yang ya memulai usaha itu yang dari mana? Itu jawaban paling gampang ya, dimulai saja itu. Nah, ketika saya nah ini ada nih yang kemarin saya dapatkan, bagaimana sih kita mulai usaha? Ada ini terkait dengan bagaimana profil diri kita. Kalau kita uangnya banyak, modalnya besar banget, ya maka kita bisa mulai membangun usaha itu dari lebih ideal lah. Kita bisa mulai dari produksi ya. Otomatis sebelumnya kita harus cari dulu di market itu yang paling dibutuhkan market saat ini apa. Kalau kita tahu yang dibutuhkan market itu apa, setelah ketemu barangnya, kemudian kita bisa mulai dari produksi. Itu kalau modal kita banyak ya, langsung buat organisasinya, buat lini bisnisnya, bangun pabriknya dan lain sebagainya. Kalau modal kita sangat kuat. Tapi kalau modal kita tidak kuat, ya maka kita bisa mulai dengan cara bertahap. Tetap mulainya dari mencari tahu dulu apa yang kira-kira dibutuhkan oleh market. Produk apa yang jualnya relatif mudah. Itu dulu yang kita cari tahu. Kemudian yang kedua, kita bisa mulainya dari menjadi penjualnya dulu. Karena kalau jadi penjual itu relatif hampir tanpa modal. Jadi reseller itu hampir tanpa modal. Kalaupun dengan modalnya kecil. Sambil kita belajar tentang bagaimana skill menjual yang benar itu seperti apa. Dan tahu bagaimana memberikan layanan yang bagus ke pelanggan itu seperti apa. Itu ilmu yang menurut saya penting dimiliki oleh mereka-mereka yang mau masuk di dunia usaha. Ilmu bagaimana menjual. Menurut saya itu ilmu pertama kali yang perlu dimiliki oleh para pengusaha. Karena kalau kita sudah punya keterampilan menjual, enak banget ya, kita tidak perlu buat produk, kita bisa menjual produk apapun kalau kita sudah tahu skill menjual itu seperti apa. Ya. Itu kan ilmunya banyak ya, skill menjual itu banyak ilmunya, mungkin saya bisa ulas di sini ya, mungkin di lain kesempatan. Buku-bukunya sudah banyak, harus building trust dulu dan lain sebagainya ya. Mulainya dari produk apa yang kira-kira lagi bagus di market, kemudian jadilah reseller atau penjual atau seller, bisa reseller, bisa dropshipper, apapun lah. Kalau punya uang lebih ya jadi distributor, ngambil produk relatif banyak, kemudian jual itu, bisa jual langsung, bisa nyari reseller. Setelah ilmu ini kita miliki ya, ilmu selling itu kita miliki, ilmu pelanggan itu kita miliki, dan uang kita mulai ada, baru kemudian bisa mulai bisnis dengan membuat produksi. Kalau uangnya sudah mulai ada ya. Karena biaya yang besar dan resiko yang besar itu ketika kita memproduksi sesuatu ya. Mungkin skalanya skala rumahan dulu lah gitu ya. Kalau kita uangnya memang terbatas ya. Kecuali kalau kita punya uang yang banyak bisa langsung skala besar. Tapi kalau kita sudah menguasai rantai distribusinya, sudah menguasai bagaimana cara memasarkannya, resikonya menjadi lebih kecil ketika kita masuk ke lini produksi. Ya. Karena kita sudah tahu cara jualnya dan kita sudah tahu marketnya, dan bagaimana mengelola market sudah tahu caranya dengan pengalaman yang pertama tadi, dengan pengalaman menjual produknya orang itu.
stepnya seperti itu. Pelajari ilmu marketing, pelajari ilmu selling, pelajari ilmu mengelola database, mengelola pelanggan, kuasai rantai distribusi, ya, baru kemudian mulai produksi. Nah, ketika mulai produksi ini, ilmu-ilmu yang lain akan terkait di dalamnya, karena pasti usahanya mulai besar, uang yang terlibat mulai banyak, baru harus menguasai ilmu leadership, bagaimana membangun tim, bagaimana mengelola tim yang baik, bagaimana mengembangkan tim yang ada, sampai di tahapan kita sudah punya tim manajemen yang kuat, saat itulah kita bisa di posisi sebagai murni owner yang sudah tidak terlibat banyak lagi di teknis bisnis, ya. Itu juga pilihan ya, karena ada orang-orang yang memang passionnya di bisnis, dia tidak pernah mau pensiun, dia tetap ingin terus terlibat di bisnis, ya. Itu juga nggak masalah, karena memang masing-masing orang beda-beda, ya. Ada memang pengusaha-pengusaha besar sampai di sisi itu, dia usianya sudah besar pun dia masih ngurusin, meskipun tidak hal-hal teknis tapi hal-hal strategis. Tapi ada orang yang sudah mencukupkan pada dataran tertentu, kemudian dia serahkan profesional, dia jadi komisaris saja, owner saja, kemudian waktunya dia habiskan untuk ngurusin yang lain yang dia passion, ngurusin dakwah, ngurusin sosial, ngurusin pesantren, atau ngurusin apapun yang menurut dia lebih berharga dibanding ngurusin bisnis yang sudah ada tim yang ngurusinnya. Jadi stepnya bisa dari situ. Jadi tergantung kitanya. Kita itu termasuk orang yang modalnya banyak atau enggak. Kalau modalnya enggak banyak, saran saya sih dari tahapan itu. Itu relatif tahapan yang minim resikonya. Kalau kita sudah menguasai, memang keuntungannya enggak banyak dulu, ya. Tapi enggak apa-apa, kita dapat ilmunya dulu. Ilmu sellingnya dapat. Ya, belajar ilmu, karena ilmu selling memang ilmu praktek, bukan ilmu yang diajari di bangku seminar, itu ilmu praktek, ya.